Kisah Putri Dina yang hidupnya menjadi tidak tenang setelah menjadi Ratu Yordania. Selama 7 tahun, Putri Dina dilarang menemui putrinya yang berada dalam perawatan Ratu Zain. Pada tahun 1962, Dina mengajukan permohonan publik kepada mantan suaminya untuk memberikan hak setiap wanita normal untuk bertemu anaknya. Tapi Putri Dina justru menemui jawaban yang dingin dari Raja. Raja Hussein menyatakan bahwa ia akan menolak untuk mengizinkan siapapun menggunakan Putri Alia sebagai alat politik fitnah dan pemerasan. Berdasarkan pernyataan ini, Princess Dina sudah tahu jika ada campur tangan Ratu Zain yang ingin memisahkannya dari putrinya. Inilah kisah Putri Dina, Ratu Yordania. Sebelum lanjut, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa menceritakan kisah tokoh sejarah terkenal lainnya. Dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Syarifah Dina binti Abdul Hamid lahir pada tanggal 15 Desember 1929 di Kairo. Ayahnya adalah Syarif Abdul Hamid bin Muhammad Abdul Aziz Al-Aun dan ibunya adalah Fahriya. Sebagai keturunan dinasti Hashimid yang memerintah Mekah dari abad ke-10 sampai ditaklukkan oleh dinasti Saud pada tahun 1924, Dina berhak menyandang gelar kehormatan Syarifah dari Mekah karena ayahnya masih keturunan patrilineal dari Hasan bin Ali yang merupakan cucu Nabi Muhammad SAW. Patrilineal sendiri merupakan sistem keturunan yang dilihat dari garis ayah. Dina dibesarkan di sebuah villa besar bergaya Mediterania di Madi, yang saat itu termasuk pinggiran eksklusif ibu kota Mesir. Seperti anak bangsawan lainnya, Dina dikirim ke sekolah asrama di Inggris dan kemudian di Cambridge University, di mana ia mengambil gelar sastra Inggris. Selama waktu inilah ia bertemu Pangeran Hussein yang saat itu masih sekolah di Harrow pada tahun 1952 di rumah seorang kerabatnya dari Irak. Dina telah melihat Hussein kecil dan selama 1 atau 2 tahun yang bisa ia lakukan hanyalah berdiri kaku untuk memperhatikannya dan menyapa yang mulia namun tidak berkata apapun. Dina kemudian melanjutkan untuk mengambil diploma pasca sarjana dan ilmu sosial di Bedford College di London sebelum kembali ke Kairo. Ia menjadi dosen sastra dan filsafat Inggris di Universitas Kairo. Dina tumbuh menjadi wanita yang cantik, berpendidikan tinggi, cerdas, dan beremansipasi. Hidup Dina tampak baik-baik saja sampai ia menerima lamaran aneh dari ibu Hussein janda Ratu Zain pada tahun 1954. Sejak putranya naik tahta, Ratu Zain mendominasi pemerintahan Yordania dan segera mengumumkan pertunangan Raja Hussein dan Dina. Pertunangan mereka bukanlah pertunangan yang romantis. Dalam surat lamaran pernikahannya, Raja Hussein meminta bantuan Dina untuk melestarikan dinasti Hashimid dan fokus memberikan kesetiaan kepada rakyat. Penulis biografi Raja Hussein mengungkapkan jika mereka berdua tidak saling jatuh cinta, tapi percaya mereka bisa menghormati dan menjaga kepercayaan rakyat. Meski tidak ada cinta, pertunangan mereka dianggap sempurna karena Dina adalah seorang putri Hashimid. Ia juga dibesarkan dengan pendidikan terbaik yang ditawarkan oleh Barat. Dina sebenarnya masih sepupu ketiga Raja Hussein yang tentu dari segi keturunan ia adalah seorang bangsawan. Mereka dianggap sebagai pasangan yang sangat serasi sampai Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser sangat mengidolakan pasangan tersebut. Resepsi pernikahan mereka berlangsung pada tanggal 19 April 1955 di Istana Zahran, di mana para tamu menyanyikan lagu-lagu yang ditulis khusus untuk acara tersebut. Dina tampil cantik, elegan, cerdas, dan 6 tahun lebih tua dari pengantin pria yang saat itu berusia 19 tahun. Dina merasa kurang percaya diri karena sangat dipengaruhi oleh ibu mertuanya yang dominan, yaitu Ratu Zain. Tapi bagaimanapun juga, kini ia telah resmi menjadi Ratu Yordania. Menurut penulis Istis Fahmi yang mewawancarai Dina di hadapan suaminya pada hari pernikahan mereka, Hussein dengan tegas mengatakan bahwa istrinya tidak akan memiliki peran politik. Fahmi mencatat bahwa Hussein bermaksud untuk menguasai Dina, dan bahkan Ibu Suri Zain memandang Dina sebagai ancaman bagi statusnya sendiri. Bulan madu mereka berupa kunjungan kenegaraan ke Spanyol dan Inggris. Ini menjelaskan bahwa kondisi mereka tidaklah baik. Sir Evelyn yang saat itu menjabat sebagai asisten wakil sekretaris di kantor luar negeri menceritakan makan siangnya dengan Ratu Yordania sebagai berikut.
Setelah makan siang, saya berbincang selama 20 menit dengan Ratu. Saya menceritakan kisah sedih tentang keterasingan mereka dan intrik kerajaan. Sementara Ratu berkata jika itu adalah ide yang tidak baik untuk dibicarakan. Pada tanggal 13 Februari 1956, Ratu Dina melahirkan anak pertama raja yang diberi nama Princess Alia. Tapi kedatangan seorang anak di antara mereka tidak membantu memperbaiki hubungan pernikahan yang sudah hancur. Ratu Dina melakukan tugas-tugas seremonial yang diharapkan dari seorang ratu. Tapi ia merasa bahwa ia telah dipilih untuk memainkan peran yang lebih penting. Disinilah Ratu Dina menjadi lebih tertarik pada masalah sosial dibanding suaminya Raja Hussein. Dalam suatu statement, Ratu Dina dianggap lebih memilih orang Palestina daripada orang Yordania. Ratu Dina segera melawan ibu mertuanya yang terlalu mendominasi hubungannya dengan raja. Ratu Zain sebenarnya sangat membenci menantunya karena Dina telah mengambil posisinya sebagai wanita bangsawan senior. Ratu Zain berusaha agar Dina hanya terbatas dengan aktivitas istana, sementara Ratu Dina menginginkan lebih dari itu. Disinilah permusuhan antara menantu dan ibu mertua menjadi semakin parah. Pada musim gugur tahun 1956, ketika Ratu Dina mengunjungi Mesir, Raja memberitahunya tentang niatnya untuk berpisah. Raja Hussein diduga telah didukung ibunya untuk menceraikan Dina, karena kebencian Ratu Zain pada Dina yang semakin meningkat. Pasangan ini resmi bercerai pada tanggal 24 Juni 1957. Dan sejak saat itu, Dina bukan lagi Ratu Yordania. Kini Dina dikenal sebagai Her Royal Highness Princess Dina Abdul Hamid of Jordan. Dan 2 tahun setelah perceraian Raja Hussein dan Putri Dina, Raja menikahi perempuan Inggris dengan nama lahir Antoinette Lever Gardines. Antoinette berprofesi sebagai juru ketik dan dinikahi Raja di usia 18 tahun. Raja Hussein memberi nama Islam untuk Antoinette Gardiner, yaitu Putri Muna, yang berarti yang diinginkan Raja. Meski sampai sekarang tidak diketahui apakah Putri Muna telah mengubah agamanya dari Kristen menjadi Islam. Tragisnya, di antara 4 istri Raja Hussein, hanya Putri Muna yang tidak diberikan gelar ratu, karena rakyat Yordania tidak menyukainya dan menjuluki Muna sebagai tukang ketik tidak berpendidikan. Putri Muna adalah ibu dari Raja Yordania sekarang, yaitu Raja Abdullah II. Pernikahan Raja dengan sosok wanita asing ini menimbulkan sensasi tentang bagaimana ia meninggalkan Princess Dina yang seorang aktivis intelektual, berpendidikan tinggi, berdarah bangsawan, dan memiliki kemampuan berpolitik. Untuk seorang Antoinette Gardiner, seorang wanita Inggris yang tidak berpendidikan. Rumor beredar jika Hussein tidak cocok dengan Putri Dina karena Dina yang terlalu aktif, dan ia menemukan sosok istri penurut dalam diri Antoinette Gardiner. Pada tahun 1963, akhirnya Putri Dina diizinkan melihat anaknya untuk pertama kalinya selama 7 tahun. Setelah istri kedua raja yaitu Putri Muna yang membantunya atas namanya. Princess Dina membagi waktunya antara Kairo dan London pada saat pendudukan Israel di Palestina pada tahun 1967. Dina yang saat itu berada di London secara frontal mendukung Palestina. Putri Dina bahkan membuka butik untuk menjual kerajinan tangan Palestina dan pendapatannya diberikan kepada fraksi Fatah PLO atau Palestine Liberation Organization. Pada tahun 1968, Putri Dina bertemu pejuang Palestina Asad Sulaiman Abdul Qadir, seorang anggota fraksi Fatah PLO di sebuah resepsi. 2 tahun kemudian, Princess Dina dan Asad Sulaiman memutuskan menikah. Pada tahun 1970, Asad Sulaiman dilaporkan telah keluar dari fraksi Fatah setelah menikahi mantan ratu. Tapi kemudian, Asad bergabung kembali dengan gerakan gerilya Palestina. Pasangan suami istri itu berusaha bersama-sama untuk memperjuangkan hak Palestina dengan upaya mereka. Pada September 1970, Raja Hussein memerintahkan tentara Yordania untuk menekan PLO dan disinilah Putri Dina menghadapi mantan suaminya. Raja Hussein dan suaminya Asad Sulaiman berada di pihak yang berlawanan dalam konflik. Setelah dikalahkan di Yordania, gerilyawan berkumpul kembali di Lebanon. Pada bulan Juli 1982 pasca invasi Israel, Asad Sulaiman yang saat itu menjabat sebagai komandan gerilyawan Lebanon menyerah kepada pasukan Israel dan dimasukkan ke dalam penjara. Pada tahun 1985,
Putri Dina berperan penting dalam negosiasi pertukaran tahanan terbesar dalam sejarah, yang melibatkan orang Israel serta orang Arab. Putri Dina menegosiasikan pembebasan 6 tentara Israel dengan imbalan 8.000 tahanan orang Palestina dan Lebanon yang dipenjara selama perang tahun 1982, termasuk pembebasan suaminya Asad Sulaiman. Pada tahun 1988, Putri Dina menerbitkan buku Duet of Freedom, sementara suaminya Asad Sulaiman menjadi anggota terpilih legislatif Palestina dan kemudian menjabat sebagai gubernur kota. Putri Dina meninggal di Amman, Yordania pada tanggal 21 Agustus 2019 di usia 89 tahun. Pemakamannya diadakan di Masjid Kerajaan dan dikuburkan di pemakaman kerajaan. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video.